budaya hemat dan menabung. Langkah strategis mewujudkan merdeka ekonomi dan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta usaha kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Ada pepatah nenek moyang yang perlu kita renungkan bersama, yakni hemat pangkal kaya. Nasihat ini mengingatkan kita untuk menghemat pengeluaran supaya bisa menjadi kaya. Ya, kebiasaan berhemat dapat memberikan dampak yang baik untuk keuangan kita. Dalam hal ini, kita melakukan penghematan, pemangkasan anggaran, sampai kepada perawatan sumber daya yang dimiliki. Maka, kebiasaan berhemat merupakan sebuah budaya yang baik. Budaya hemat akan membantu kita dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Karena itulah orang tua kita senantiasa mengingatkan, jangan besar pasak dari tiang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Peribahasa ini digunakan untuk menyindir perilaku seseorang yang lebih banyak berfoya-foya melebihi pendapatannya. Orang tua memberi nasihat agar jangan sampai besar pengeluaran daripada pendapatan. Beliau mengajari kita agar berhemat dalam keseharian kita sesuai dengan pendapatan yang kita miliki, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Pengelolaan uang yang baik membuat kehidupan, khususnya dalam rumah tangga maupun bisnis, tidak lebih besar pasak daripada tiang. Dengan demikian, kita perlu melakukan perencanaan keuangan dengan baik dan benar. Hidup akan menjadi lebih tenang dengan tidak adanya hutang pada akhir bulan. Perencanaan keuangan juga akan membuat seseorang bisa memperoleh berbagai keinginannya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, perencanaan keuangan yang dimaksudkan meliputi pengeluaran pokok, dana cadangan, tabungan, dan pengeluaran untuk kebutuhan. Agar penggunaan uang tidak menyengsarakan, maka pengaturan keuangan harus didahulukan. Dengan demikian, seseorang dapat mengelola kemampuan berbelanja mereka. Ketika semua itu telah terencana dengan baik, seseorang dapat berjalan dengan lebih santai dan tanpa beban. Namun sayangnya, budaya hemat dan pengelolaan uang yang terencana ini makin hari makin luntur di tengah masyarakat. Masyarakat kita tengah dijangkiti penyakit konsumtif dan virus hedonisme. Alih-alih berhemat, banyak orang sibuk berbelanja memuaskan nafsunya. Miris, perilaku konsumtif telah menjadi kebiasaan yang membudaya di Indonesia. Sebagian besar masyarakat kita masih merasa aman dan nyaman dengan hanya menjadi konsumen. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mereka cenderung tidak ingin ikut andil dalam sebuah proses produksi barang atau jasa. Sementara itu, mereka yang punya penghasilan lebih baik nampaknya mulai tenggelam dalam gaya hidup hedonis. Padahal hedonisme merupakan salah satu gaya hidup yang kurang baik. Meski tampak mewah dan menyenangkan, nyatanya dampak hedonisme itu sangat negatif, terutama untuk kesehatan finansial jangka panjang.
Karuan saja banyak orang menghabiskan masa mudanya dengan berfoya-foya hingga akhirnya harus menderita saat tua. Karena itulah, melalui paparan ini, kami mengajak para pemirsa untuk menghindari pemborosan. Pasalnya, Allah mencela perbuatan membelanjakan harta secara boros, karena pemboros itu kawannya setan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, hemat bukan berarti pelit. Hemat diartikan sikap dan tindakan menempatkan sesuatu berdasarkan kebutuhan dan keperluan, bukan berdasar keinginan. Jadi, kita harus hidup hemat dan mampu mengendalikan hawa nafsu. Terlebih jika dibarengi dengan kebiasaan menabung, tentunya bisa membantu kita untuk mapan secara finansial. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tradisi menabung telah lama dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit, yang dilakukan dengan menyimpan uang di celengan terbuat dari tanah liat. Bahkan di tengah masyarakat Minangkabau pada masa itu, kegiatan menabung bukan hanya dalam bentuk uang, melainkan juga dalam bentuk bahan-bahan pangan seperti gabah dan aneka bahan makanan lainnya. Karena itulah, di masa lampau selalu ada lumbung padi atau rangkiang di setiap halaman rumah gadang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, lumbung padi biasanya digunakan masyarakat Minangkabau untuk menyimpan hasil panennya. Kondisi ini menunjukkan para petani di masa lalu sudah melakukan manajemen stok dengan baik, sehingga cadangan pangan dapat mencukupi untuk konsumsi sampai musim panen berikutnya. Dengan demikian, sedari dulu lumbung menjadi tradisi menabung ekonomi
masyarakat Nusantara. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, nenek moyang kita sangat menyadari betul manfaat menabung. Maka sangat disayangkan jika generasi masa kini justru melalaikannya. Karena itulah kami mengajak para pemirsa, khususnya kaum milenial dan Gen Z, untuk membiasakan diri agar mampu disiplin menabung secara rutin. Sekalipun hal itu memang tidak semudah membalik telapak tangan. Pada kenyataannya, banyak yang gagal menjalankan kebiasaan keuangan yang baik ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, survei Indonesia Millennial Report yang dirilis oleh IDN Times tahun 2019 lalu mengungkapkan kalangan milenial Indonesia dengan rentang usia antara 20 tahun hingga 35 tahun hanya menyisihkan 10% dari pendapatan mereka untuk ditabung. Pendapatan rutin kalangan ini separuhnya habis untuk membiayai kebutuhan bulanan dan pengeluaran hiburan. Untuk itulah diperlukan pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan masif untuk menumbuhkan budaya menabung. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jika budaya menabung sudah tumbuh, nantinya akan memunculkan ketertarikan untuk berinvestasi. Ketika investasi tumbuh, maka akan meningkatkan produksi. Kami optimis melalui edukasi gerakan menabung yang terstruktur akan menanamkan pembelajaran bagi generasi muda di masa depan. Antara lain melakukan aktivitas dengan pertimbangan ekonomi yang matang. Prinsip efisiensi selalu dipertimbangkan, dan bicara menabung artinya berbicara kemampuan finansial. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berikut ini manfaat menabung yang penting untuk Anda catat. Pertama, keamanan finansial. Kedua, cash flow terkelola lebih sehat. Ketiga, mewujudkan pendidikan idaman. Keempat, kebutuhan
terduga di masa mendatang. 5. Kebutuhan dana darurat dan mendadak. Keenam, langkah strategis mewujudkan merdeka keuangan. Ketujuh, hidup tentram di hari tua. Budaya menabung memberikan manfaat yang besar terhadap ekonomi rakyat. Maka harus kita dukung bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.